Mengamalkan Rotib Al-Haddad dan Sibtud Duror. Pertanyaan, Habib Lutfi, saya ingin menanyakan masalah Rotib Al-Haddad dan Sibtud Duror. Apakah keduanya itu termasuk dalam amalan tarekat? Bolehkah kami melaksanakan wirid tersebut tanpa bimbingan seorang mursyid? Demikian pertanyaan saya, semoga Habib berkenan memberikan jawaban. Sebelum dan sesudahnya kami sampaikan terima kasih. Imamuddin, Tegal, Jawa Tengah. Jawaban dari Habib Lutfi. Saudara Imamuddin di Tegal, Sibtud Duror adalah kitab yang meriwayatkan kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya terdapat kisah baginda kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang agung itu. Sedangkan Rotib Al-Haddad adalah rangkuman bacaan yang menjadi bagian tarekat Alawiyah atau rangkaian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan dibaca. Rotib Haddad dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an oleh para pengikutnya, terutama yang mengamalkan bacaan itu dinamakan Rotibul Haddad. Semua kandungan isi yang terdapat di dalamnya tidak terlepas dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu bukan tarekat. Posisinya hanya sebagai bagian dari bacaan tarekat. Kalau bacaan itu diamalkan, maka itu bisa menjadi kegiatan yang memiliki nilai tambah dalam tarekat. Sedangkan Sibtud Duror berisi untayan syair-syair yang tersusun indah, yang bercerita tentang kelahiran, budi pekerti, sifat-sifat, dan perjuangan serta riwayat hidup baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana kitab ini merupakan buah karya agung dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Baik Rotib Haddad maupun Sibtud Duror dapat dibaca dan diamalkan oleh siapa saja, berbeda dengan tarekat yang harus melalui talqin atau dibaiat terlebih dahulu. Inilah yang membedakan kedua kitab tersebut dengan tarekat. Demikian, semoga Anda akan semakin bersemangat dalam mengamalkannya. Mengamalkan wirid-wirid tanpa ilmu tarekat. Pertanyaannya, salam hormat Ananda haturkan kepada Habib Lutfi bin Yahya. Semoga Habib dan keluarga senantiasa dikaruniai umur panjang, sehat, dan penuh ampunan dan dilimpahi berkah. Ada yang mengatakan mengamalkan aurat, bacaan wirid-wirid, suatu tarekat tanpa mempelajari ilmu tarekatnya, amalannya tidak akan menghasilkan apa-apa. Dalam hati, Ananda tidak sependapat, namun terkadang Ananda membenarkannya juga. Sehingga Ananda bingung. Keadaan dan ruang gerak Ananda yang seorang perantau, wanita dan ibu rumah tangga dengan 2 anak, membuat Ananda sampai sekarang belum sempat belajar kepada seorang guru tarekat. Selama ini Ananda hanya mengetahui perihal tarekat dari sebuah majalah, terutama rubrik konsultasi spiritual yang Habib asuh. Ananda mohon saran dan nasihat dari Habib mengenai permasalahan Ananda. Selain itu, Ananda juga ingin memiliki dan mempelajari buku-buku karya Habib dan bagaimanakah caranya. Atas jawaban Habib, Ananda haturkan banyak terima kasih. Semoga amal baik Habib senantiasa diterima oleh Allah. Amin. Jazakumullah khairun katsiro. Kartika Amir, Samarinda, Kalimantan Timur. Jawaban Habib Lutfi. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kartika Amir atas doa Ibu untuk saya sekeluarga. Sebaiknya saya doakan Ibu. Sebaliknya pula saya doakan Ibu Kartika Amir semoga diberi panjang umur, rezeki yang berkah. Bagi seseorang yang mau mempelajari tarekat, dan ini juga berlaku untuk ilmu lainnya, sebaiknya mencari pembimbing atau guru, itu lebih tepat, sehingga ia tahu persis bagaimana cara mempraktekannya. Sedangkan yang tertulis di buku itu hanyalah sekedar teori. Contohnya,
Ketika ibu sedang mengerjakan tugas rumah tangga, termasuk misalnya kalau hanya membaca buku tidak praktek langsung, maka ibu tidak dapat merasakan masakan tersebut. Ad-Dori meriwayatkan hadis dari Amiril Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Wahai penyandang ilmu, amalkanlah ilmu, karena orang yang alim atau berilmu adalah orang yang mengamalkan ilmunya dan perbuatannya cocok dengan ilmunya. Menelaah kitab atau buku tarekat, lalu menemukan keterangan sekitar fadail ala amal, keutamaan amal, terus mengamalkan tanpa diberi ijazah dan bimbingan dari seorang guru, memang boleh-boleh saja, khususnya bagi yang benar-benar mengerti. Namun, coba kita perhatikan sebuah pernyataan dari seorang ulama sufi berikut ini yang artinya, orang yang menerima ilmu dari guru secara langsung melalui lisan terhindar dari kesesatan dan kekeliruan. Orang yang memperoleh ilmu dari buku, ilmunya sama dengan tidak ada menurut orang yang berilmu. Bahkan Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, seandainya seseorang selain baginda Nabi SAW diberi ilham tanpa memiliki guru, tidak ada sedikit pun keberkahan yang didapat darinya. Buku sekedar penuntun, khususnya bagi orang yang sudah berguru. Karena itu saya anjurkan apabila ibu memang berminat betul untuk mengamalkan wirid-wirid, maka carilah seorang guru yang ibu yakini ilmunya. Masuk tarekat dengan niat untuk belajar membersihkan hati dari sifat-sifat yang rendah dan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang dipuji. Hukumnya fardu ain, seperti dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya menuntut ilmu diwajibkan bagi orang yang Islam, laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, kalau yang dikehendaki masuk tarekat muktabaroh itu khusus untuk zikir dan wirid, termasuk sunnah Rasulullah SAW. Adapun mengamalkan zikir dan wirid setelah baiat, hukumnya wajib untuk memenuhi janji. Sedangkan menalkinnya serta mengajarkan zikir dan wirid pada para murid, hukumnya sunnah. Sanad tarekat pada Rasulullah SAW itu sanad yang sahih. Kalau ingin sekedar membaca buku-buku saya, ibu bisa mencarinya di toko buku. Judulnya Mengenal Tarekat Al-Habib Lutfi bin Yahya. Buku tersebut adalah kumpulan konsultasi spiritual dari para pembaca majalah Al-Kisah kepada saya. Sebagaimana yang ibu lakukan, kemudian dimuat di majalah Al-Kisah. Selanjutnya dikelompokkan berdasarkan topik sehingga memudahkan ibu untuk membacanya. Buku-buku lain yang masih banyak, khususnya yang ditulis para ulama tarekat muktabaroh yang sudah dikenal dan populer di negeri-negeri kita, seperti yang telah diakui oleh Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Muktabaroh Nahdlatul Ulama.